Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Doa saya Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah agar menjadi berkat besar bagi banyak orang ya. Bapak Ibu sukses dalam segala apapun yang dikerjakan, menjadi terang dan garam di muka bumi ini, dan itulah kehendak Bapa kita yang di sorga. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa murtadin yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kisah-kisah mereka sungguh di luar nalar. Sangat unik dan sangat memberkati kita semua. Salah satunya adalah ketika seorang ibu yang murtad ya, murtadin dari Aceh, murtad. Dia diminta ibunya untuk membaca ayat-ayat kursi, ya, membaca doanya secara agamanya yang lama, tetapi dia tidak sembuh-sembuh dan dia tidak mau untuk membaca ayat-ayat itu, dan akhirnya dia membaca atau berdoa Bapa Kami. Dan apa yang terjadi dengan doa Bapa Kami? Setan-setan pun keluar dari tubuhnya. Wow, luar biasa sekali kesaksiannya. Dan ini adalah sebuah cerita yang menarik. Juga ada seorang murtadin dari Sulawesi Selatan, yaitu Ibu Riani Kristi. Bagaimana ketika kecil beliau menyanyikan lagu-lagu Natal, sajadah ayahnya pun melayang menimpa dia karena ayahnya marah saat ayahnya lagi sholat, dia menyanyikan lagu-lagu Natal. Dan inilah kisah-kisah menarik dari mereka yang telah bertobat dan lahir baru. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. To the point, okay? And then waktu aku di Aceh dulu ya, kan aku udah Kristen nih. Waktu aku di Aceh, aku kan ingin melihatkan lagi saya ceritanya. Aku sakit. Habis itu kan namanya orang Aceh, mamaku masih percaya kayak pergi ambil air minumlah sama ustadz gitu ya. Ya, aku dikasih, aku minum. Kata mamaku, kau baca itu bismillah supaya sembuh, katanya. Oke lah, sudah aku baca, aku bilang. Aku baca dalam hati, tapi aku nggak baca, katanya. Tapi aku nggak baca. Baru mamaku bilang, kau baca tapi nggak kedengaran. Sudah di dalam hati, aku bilang. Padahal kau nggak baca. Habis itu aku minum gitu aja. And then tidak juga sembuh. Jadi air itu kan 1 botol nih, disuruh bikin 3 kali minum. Aku bikinlah, habis itu kedua kalinya. Kau baca, udahlah aku baca Bismillahirrahmanirrahim, suruh aku baca juga. Nggak juga sembuh. Pas ketiga kalinya aku ingat, oh iya ya, kenapa aku nggak baca ini doa Bapa Kami? Baru aku ingat. Habis itu aku bacalah doa Bapa Kami. Aku minum, ini aku bilang sama diriku, ini air yang terakhir aku minum, karena itu memang aku sakit agak parah sedikit waktu itu ya. Habis itu aku minum lah, aku baca doa Kami 1 kali cuman, aku minum, habis itu aku tidur, sudah ada maghrib nih ya. Aku tidur, baru aku mempejam mata nih. Baru aku mempejam mata, belum aku tidur, baru mempejam mata antara setengah tidur, setengah enggak. Aku lihat ini setan dari badanku keluar 10 orang loh, tinggi-tinggi. Baru aku kaget, baru aku bilang sama makku, Mak, aku udah sembuh, kenapa kau tahu? Setannya udah keluar. Maksudnya inti di poin ini, kalau kita baca ada Bapa Kami, setan 1 kali keluar, nggak datang-datang lagi sampai sekarang. Nggak harus baca ini nanti datang lagi, kalau nggak baca datang lagi, enggak. Dalam Tuhan Yesus hanya 1 kali baca, no way, Satan scary of eyes. Oke? Setan takut. Itu poinnya aja mobil Bapak. Jadi nggak perlu berulang-ulang, kita harus baca dulu, kita harus amalkan ayat ini, baru nggak datang lagi. Nanti kita nggak amalkan, datang lagi. Kalau dalam Kristen hanya 1 kali doa Bapa Kami, setan takut dan tidak ada penyakit datang sama saya sama sekarang ini. Si suami dia mau dibaptis. Wow. Dari situ itu udah rancangan Tuhan. Dari situ pun saya sudah bahagia. Kamu mau dibaptis, mau ikutin Tuhan, itu saya udah bahagia. Kamu nggak kerja nggak apa-apa, Tuhan pasti pelihara gitu. Karena saya pikir saya kerja gitu, saya kasihan gitu, saya kasihan gitu, kasihan dia kalau nanti dia
ke sana lagi. Kasihan hidup kamu mau kemana gitu. Ibu kan bilang tadi suami ini akhirnya mau dibaptis, mau sekolah Alkitab. Iya. Apa yang mendasari suami itu mau begitu? Atau karena dia berpikir, ini istri gue udah apa-apain, tetap aja kebal, udah gue yang ngalah dah. Ada sesuatu nggak yang membuat dia bisa mengatakan itu? Dia pernah bilang sama saya, lo manusia langka, dia bilang gitu. Lo gue aniaya, lo sakitin, tapi lo tetap menghormati gue, ngomong gitu. Wow. Begitu, itu ajaran Tuhan lo yang lo anut. Gitu. Nanya, ada nggak satu ayat yang bikin ibu tuh kayak bisa bertahan sampai sekuat ini? Makasih, Bu. Ya, ayat yang membuat saya kuat yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Itu kuncinya sih. Kasihilah sesama manusia. Itu kuncinya. Karena kalau orang mengasihi Tuhan, tentunya dia mengasihi manusia. Kalau orang mengasihi Tuhan, bilang mengasihi Tuhan, takut Tuhan, gitu. Tapi sama ada kebencian, itu jangan bilang mengasihi Tuhan. Ya, pas sholat maghrib, pas bapak saya lagi sholat maghrib, ini malam kudus. Besok orang Karisteng, ya, Natalan. Jadi saya menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Selamat, kan ceritanya besok Natal. Ya, ini malam kudus. Bapak saya lagi sholat. Saya bilang selamat hari Natal. Selamat. Bapak saya nggak konsentrasi sholat. Dia berhenti sholat. Dia gulung itu sajadahnya, baru saya dipukul pakai sajadah. Saya dipukul pakai sujadahnya, dibilang kurang ngajar. Anak kafir. Saya nyanyi lagu Selamat Natal, saya dibilangi anak kafir. Sama siapa? Sama bapak saya. Sejak saat itu saya bertanya kepada ibu saya. Saya berkata kepada ibu saya bilang, Ma, saya mendapatkan satu mimpi. Saya melihat ada seorang laki-laki datang dalam mimpi saya dengan tangan yang berlubang paku. Saya belum tahu waktu itu kalau dia Yesus. Yang saya lihat, badan yang berlumuran darah tapi sudah kering di badan. Yang orang berkata, Tuhannya kok pakai kolor, dia datang seperti itu. Lalu saya bertanya, sampai saat itu, siapa yang datang dalam mimpi saya? Namun ibu saya bilang, siapa yang datang dalam mimpimu? Saya bilang yang datang dalam mimpi saya itu adalah seorang laki-laki yang tangannya berlubang paku, kakinya berlubang paku. Dan saya bilang Tuhan Yesus. Ibu saya kaget. Tidak mungkin. Yesus itu Tuhan orang Kristen. Tidak mungkin dia datang dalam mimpi kamu. Namun saya bilang, iya Ma, dia datang dalam mimpi saya. Dia menampakkan dirinya. Tapi ibu saya berkata, tidak mungkin. Saya berkata sama dia, Ma, ampuni dosa saya. Ampuni dosa kedua orang tua saya. Ampuni dosa orang yang membenci saya. Dan dia berkata, Ma, iya anakku. Aku mengampunimu. Aku mengampuni kedua orang tuamu. Aku mengampuni orang yang membencimu. Ibu saya marah. Ibu saya bilang, tidak mungkin. Itu adalah Tuhan orang Kristen. Tidak mungkin dia datang. Kamu jangan seperti orang gila. Saya tidak gila, Ma. Ini benar. Lalu saya menceritakan kembali mimpi itu kepada tante saya, keluarga saya. Mereka tetap menganggap saya tidak mungkin. Keluarga saya mengatakan tidak mungkin. Kamu gila. Tidak mungkin Tuhan orang Kristen datang dalam dirimu. Bapak saya marah. Bapak saya bilang tidak mungkin. Kamu jangan sebut-sebut nama itu. Kamu itu anak durhaka, anak berdosa. Jangan sebut-sebut nama itu. Itu yang membuat bapak saya marah. Aku dulu ngaji hanya menghafalkan ayat Al-Quran.
tapi nggak tahu artinya. Setelah aku mengerti bahasa dan cara berbicara dengan Tuhan. Wow, haleluya. Selamat ya kakak. BTW, kok bisa sama sih? Tos dulu dong, tos dulu. Amazing ya saudaraku bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Alkitab adalah suara hati Tuhan dan surat cinta dari Tuhan itu sendiri. Wow, haleluya, bahagia banget loh saudaraku. Kita masih diberi kesempatan untuk mengetahui isi hati Tuhan lewat Alkitab. Oh iya Kak Koko, apalagi kalau kita baca kitab-kitab nasihat seperti Amsal, Mazmur, Pengkhotbah, itu rasa-rasanya kayak Tuhan ada deket banget sama kita, lagi bicara sama kita, karena di situ tuh ada banyak yang disampaikan pengajaran ya, dan kata-kata bijak gitu. Kita bisa belajar dari situ ya Kak? Bener kan? Karena hal seperti itu nggak didapat ya Kak dulunya. Karena hal-hal tentang hidup, tuntunan kehidupan, pembekalan, semuanya sampai dengan kita nanti berakhir di dunia dan kita akan naik kelas hidup di kekekalan bersamanya di surga kelak, itu semua ada di dalam Alkitab dan tuntunan dari mulai diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, perkataan yang lebih tepatnya lidah dituntun semuanya ada dalam Alkitab ya Kak ya. Jadi Alkitab itu bukti kasih sayang Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat dahsyat gitu. Aku juga amazing banget Kak bisa berbicara dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan setelah tahu tentang Alkitab, bisa baca di Alkitab ya gitu. Untuk yang lain juga ya, kalau penasaran apapun agamamu boleh kau baca Alkitab, nggak ada yang larang. Nah, terima kasih ya Kak Koko udah sharing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Imani Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Yohanes 6 ayat 38. Saudara Tio. Oke, aku juga tidak menolak Tuhan Yesus adalah utusan. Kita baca Yohanes 6 ayat 38 ya. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia di sini adalah roh keilahian Tuhan Yesus itu sendiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Justru saudaraku baca ayat itu, saudara akan semakin penasaran. Ada tidak manusia yang turun dari sorga? Selain dari pemilik bumi dan sorga. Matius 28 ayatnya 18. Kami Kristen mengimani Tuhan Yesus Kristus adalah penggenapan dari nubuatan Nabi di Perjanjian Lama. Baca Yesaya 43 ayatnya 10 sampai dengan 13. Di ayatnya 12, yang mengabarkan, yang memberitakan, yang memberitahukan, yang menyelamatkan adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Omong-omong tentang utusan, mari baca Yohanes 12 ayat 45. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus main teka-teki ya. Gak usah bingung. Karena setiap pengikut Yesus Kristus diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Dalam Lukas 8 ayatnya 10,
Ini bunyi firman Tuhan. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Jadi, orang di luar sana lihat ayat ini lalu mereka berpikir Tuhan Yesus hanya utusan, hanya juru selamat, hanya perantara, hanya Mesias, hanya nabi, hanya guru. Kristen sejati dan pengikut Yesus Kristus yang lain yang sejati tetap teguh di dalam iman, pastinya yakin karena Tuhan sendiri yang menyelamatkan, dan kami tidak salah menyembah. Kami menyembah Tuhan yang benar, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Satu lagi aku tambahin, bahwa bukan duta atau utusan yang datang ke dunia. Ya, itu ada di dalam Yesaya 63 ayat 9. Karena Tuhan melihat umatnya dalam kesesakan, dalam penderitaan, dengan kasih-Nya Dia menyatakan diri. Mari kita baca Yesaya 63 ayatnya 9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang telah berkenosis, Dia tetap sama dahulu sampai sekarang, maka di situ disebut zaman purbahala, ya. Jadi tetap sama, tidak berubah. Percayalah dan jangan mau diombang-ambingkan dengan segala pengajaran yang bilang bahwa Tuhan Yesus hanya utusan. Jangan mau. Jangan stuck di situ, saudara-saudara. Yakin kita beribadah, menyembah, memuji, memuliakan, meninggikan namanya. Ya, hanya namanya saja yang berkuasa, ingat. Ya, jadi tinggikan Dia terus, selalu dan selalu sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kenapa abang rela meninggalkan agama yang paling benar, bukan benar di hadapan manusia, tapi benar di hadapan Allah. Tapi abang Henry itu berani tinggalkan kebenaran itu. Itu kenapa, bang? Setelah saya pelajari bahwa Tuhan yang benar atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, Dia tidak menciptakan agama, Dia tidak bikin agama, tapi Dia membuat jalan hidup, jalan menuju kehidupan kekal. Itu yang Dia buat. Tapi karena banyak manusia dikeluarkanlah versi bahwa ini tidak ada agama yang baik, tidak yang benar selain daripada agama Islam. Itu hak dia, hak mereka. Seperti itu kita nggak usah perlu berbantah-bantah, biarkan saja. Gitu. Tapi ingat, juru selamat ada di dalam Injil. Injil itu singkatan Bang Fendi. apa itu, bang? Isa Nur Jalan Ilahi yang lurus. Haleluya. Coba INJIL, Isa Nur Jalan Ilahi yang lurus. Saja singkatan. Betul. Inilah sabda Allah, inilah sabda Allah, sabda Allah yang hidup, yang berjalan di bumi dalam rupa manusia. Sebentar. Injil itu apa? Isa Nur Jalan. Shalom saudaraku. Jadi saudara ini dulu orang Kristen, terus menikah sama orang Muslim, masuk Muslim, terus kembali lagi ke Kristen. Pertanyaannya apakah diterima kembali? Nah ini ceritanya sama nih dengan hubungan saya sama suami. Jadi saya dulu orang Muslim yang fanatik, suami juga orang Kristen. Tetapi saat menikah dengan saya, dia masuk Islam, saudara. Ya, pernah sekali waktu dia membicarakan tentang Yesus kepada saya. Namun saya katakan, kalau kamu sekali lagi berbicara tentang Yesus, kita cerai. Nah, namun saya mengalami perjumpaan melalui mimpi dan penglihatan. Dan menghantarkan saya untuk membaca Taurat dan Injil. Setelah saya membaca Taurat dan Injil,
dari Kejadian sampai Wahyu saya mengerti, saya paham, oh ternyata jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, saudara. Akhirnya saya memberi diri untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan saya sama suami pun sekarang sama-sama satu iman. Nah, apa yang terjadi setelah suami sekarang kembali lagi ke Kristen? Dia bertobat, saudara. Ya, dia melakukan betul-betul menunjukkan kepada Allah bahwa dia betul-betul bertobat dengan setiap hari mencari kemuliaan Allah, ya, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dia juga mengambil bagian puasa untuk Tuhan gitu loh, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dia menunjukkan dirinya bahwa dia betul-betul bertobat, saudara. Di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6, firman Tuhan berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka bumi. Jadi saudara, saat saudara itu dulu meninggalkan iman kepercayaan saudara, saudara kehilangan keselamatan. Saat saudara sekarang kembali lagi, saudara mendapatkan keselamatan itu kembali. Nah, memang apostasi atau murtad itu sesuatu hal yang berat, saudara. Tetapi Tuhan masih mau memberikan kesempatan dengan saudara bertobat. Jadi dalam hal ini, saudara, pertobatan yang dimaksud adalah saudara itu benar-benar menyesal dan berkomitmen untuk tidak meninggalkan Allah, ya. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Jadi saudara, saat saudara sekarang betul-betul kembali lagi, jangan pernah saudara murtad lagi, dan betul-betullah menunjukkan bahwa saudara mencari kemuliaan. Apalagi Abu Hanifah, bagaimana kabarnya itu? Kabarnya yang aku pendeta bagaimana? Loh, saya bukan untuk berdebat di sini. Saya tidak untuk berdebat di sini. Saya untuk menjelaskan siapa Yesus. Ya, kalau kamu berdebat, kau pergi ke tempat situ. Sekarang kan lagi live ini, tempatnya si siapa? Edis TV, RK. Kalau saya di sini nggak ada berdebat. Saya nggak suka berdebat. Saya, kalau kalian bertanya, saya akan menjawab tentang Yesus. Ya, tapi kalau kalian berdebat, cari tempat lain saja. Iya, saya murtadin. Ya, saya nggak ngaku pendeta, saya bukan ngaku-ngaku. Saya memang begitu saya kan dari Islam. Ya, nah dari kalian saya dapat gelar murtadin. Ya, saya Islam dari lahir, saya Islam. Ya. Akidah saya dulu qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu ehad, satu, tunggal, tidak beranak diperanakan. Itu dulu sebelum kenal Yesus. Ya. Tadinya saya juga bilang begitu, teman-teman semua. Masa Tuhan manusia dituhan-tuhankan? Masa manusia dijadikan Tuhan? Masa manusia disembah-sembah? Saya baru sadar, teman-teman semua. Dulu juga saya menyembah manusia. Sebelum saya terima Yesus, saya juga menyembah manusia. Sadar coy. Kita juga dulu menyembah manusia, saya termasuk, ya. Ya, kita ikuti ajarannya, cara dia berdiri, cara dia duduk, cara dia berjalan pun diikuti. Bahkan cara dia buang air pun kita ngikuti. Gimana kita nggak menuhankan dia? Ya, benar atau benar ini saya ngomongin, teman-teman semua?
Haleluya. Cuman beda bahasa saja. Dulu bahasanya Rob, ya. Sekarang bahasa Indonesianya Tuhan, itu aja. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari beberapa murtadin ketika mereka murtad berjamaah, ya, luar biasa sekali. Tidak ada yang sangka, tidak ada yang duga. Seseorang di jamaah Tuhan itu sungguh pekerjaan Roh Kudus, tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita prediksi, tetapi Tuhan bekerja dengan senyap tetapi pasti untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tetaplah setia Bapak Ibu, berdoalah, bersafaatlah, bersaksilah demi nama Tuhan yang hidup, supaya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga besar kita, ataupun teman-teman kita. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita dengan limpahnya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.